wilayah kita pun juga, bahkan termasuk pribadi saudara dan saya, juga adalah korban dari setiap masalah yang sering kali kita dengar. Dengan hadirnya berbagai pergumulan hidup, baik secara pribadi, keluarga maupun dalam bermasyarakat, saya rasa ini akan membuat kita tidak pernah nyaman, tidak akan pernah membuat kita bahagia, tidak akan pernah membuat kita menikmati sukacita seperti yang dirasakan oleh banyak orang. Ada perasaan iri hati ketika kita mendengar orang lain menceritakan kebahagiaannya kepada kita. Kita katakan, andaikan itu terjadi pada diriku. Kita menyaksikan sahabat kita, mereka dengan begitu tentramnya menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Kadang-kala kita berpikir, andaikan saya berada di posisi itu, sungguh betapa bahagianya hidup ini. Tapi sangat disayangkan, kebanyakan apa yang kita impikan, apa yang kita dambakan, ternyata itu jauh dari hidup kita. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajar kita sekalian, bahwa sesungguhnya di tengah persoalan hidup, kita tetap menemukan kedamaian, kita tetap menemukan, merasakan kepuasan di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Bacaan firman Allah terdapat di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Ayatnya yang ke-28, ada seruan, ada panggilan kepada kita sekalian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Aku memberi kelegaan kepadamu. Siapa yang berseru, memanggil dan menyatakan, "Mari kepadaku hai kamu sekalian." Kita lihat dalam ayatnya yang ke-27, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa," dan seterusnya. Dikatakan bahwa semuanya, segala kuasa Tuhan Allah sudah berikan kepada Yesus. Jadi pribadi yang berseru marilah adalah pribadi yang punya kuasa, yang punya otoritas, yang punya hak, yang punya kemampuan. Jadi bukan sembarangan orang yang memanggil kita, tetap pribadi yang punya kuasa. Saya yakin kalau seseorang yang punya pengaruh, seorang yang punya kemampuan, kita akan lebih percayai dibanding dengan orang yang tidak punya kuasa atau tidak punya kemampuan. Contoh, kalau seorang
seseorang yang punya kemampuan untuk memimpin, mengajak kita, pasti dengan mudahnya kita akan ikut dia. Tetapi kalau orang yang lemah atau berdaya, orang yang tidak punya kekuatan apa-apa, dia mengajak kita untuk bersatu dengan dia, saya pikir kita tidak mau, saudara. Kita tidak akan mungkin membangun kepercayaan dengan orang itu. Tetapi saudara, Yesus ini katakan segala kuasa telah diserahkan kepada dia. Jadi kalau segala kuasa itu ada padanya, maka layaklah dia untuk kita percaya. Matang pakai beliau, Bapak Ibu. Dalam kehidupan para murid saja, ketika mereka sudah mendapatkan kuasa dari Tuhan, maka mereka dapat melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Itu murid-murid. Dan kuasa yang ada pada diri Yesus itu lebih dahsyat dari segala kuasa apapun. Sehingga kalau saudara baca di dalam Injil yang lain maupun juga dalam surat-surat maupun dalam kitab Wahyu, di situ kita temukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang punya kuasa, yang punya otoritas. Jadi Yesus yang punya kuasa mengajak kita sekalian, marilah hai kamu sekalian. Kuasa yang Tuhan miliki, yang Tuhan nyatakan untuk bisa membangkitkan orang mati, untuk bisa menyembuhkan orang sakit, untuk melenyapkan segala sakit penyakit dan berbagai penderitaan. Kuasa itu masih tetap sama yang Tuhan menyatakan kepada saudara dan saya yang berkenan untuk datang berjumpa dengan dia pagi hari ini. Dalam ayatnya yang ke-28 dikatakan, marilah. Satu persatu Tuhan mengenal saudara dan saya. Dalam kitab Tawarik dikatakan, mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi untuk memperhatikan setiap orang, memperhatikan saudara dan saya, karena saudara adalah pribadi yang dikenal oleh Tuhan dan saudara juga mengenal Allah. Dia memperhatikan kehidupanmu, dia mengenal engkau dan aku, karena saudara dan saya adalah biji matanya dan buah hati Allah. Dia katakan, mari hai kamu sekalian. Ini adalah panggilan. Saya coba melihat pengalaman yang dirasakan oleh bangsa Israel. Larenya paninjala harila handukala mayela, paninjala kuahnya marama Firaun, dawala hanang Allah, oh Allah, pahala al-kamabeli labantar riyana, na mangalang lapa, paksa kama. Yang memperbudak kami, yang menekan kami, yang mengintimidasi kami, yang tidak memberikan kebebasan kepada kami, yang merampas segala hak dan kebebasan kami. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memperhatikan kesengsaraan umatnya, maka dia membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Kenapa? Karena Tuhan sayang kepada umat pilihannya. Tuhan melakukan semua itu karena dia cinta pada umat pilihannya. Sama hal yang Tuhan mau lakukan kepada saudara dan saya. Dia kenal saudara, dia tahu saudara, karena saudara dan saya adalah miliknya. Dia lihat betapa susahnya, betapa beratnya perjuangan yang kita sudah lakukan. Dia mengenal saudara, dia tahu segala upaya yang kita sudah perbuat selama ini. Tetapi semua tidak pernah menemukan jalan keluar. Makanya hari ini dia katakan, marilah hai kamu sekalian. Bagaimana respon saudara ketika mendengar panggilan ini? Gikiwan akan ia mengunjung dan menunggal renau.
Borong ya ke Allah pada pauko nyung udang nyungga. Marilah lihat hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Apakah kita berkata, Tuhan, biarlah aku mati saja. Sudahlah Tuhan, selama ini juga aku sudah berupaya. Aku sudah menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Aku juga sudah berupaya dengan menaikkan doa-doaku kepadamu. Tapi selama ini ternyata aku tidak mendapatkan jawaban. Sekali lagi Tuhan mau katakan, marilah kepada. Apa jawabmu saudara? Apakah kita berkata, Tuhan, tidak mungkin, sia-sia saja. Sudah berapa banyak orang juga saya lihat, mereka setia pada Tuhan, tapi mereka tetap seperti itu sudah. Hari ini Tuhan mau katakan kepada saudara, mari. Dia panggil saudara dan saya. Sekiranya engkau mendengarkan suaranya, maka biarlah kita berkata, Tuhan ini aku siap ya Bapa. Terkadang ketika kita menghadapi beban dalam hidup ini, kita yang terlalu merasa berat untuk bangkit. Kita tidak mau bangkit dari semua keterpurukan itu. Tapi sebetulnya kalau kita mau bangkit, Tuhan katakan, aku memberi kelegaan kepadamu. Terkadang kita harus menunjukkan segala upaya kita dulu. Kalau kita tidak berhasil, kita juga tetap berada dalam keadaan tetap menyerah. Tidak mau menyerahkan seluruh beban kita kepada Tuhan. Saya lihat ada beberapa beban yang harus kita perlu serahkan kepada Tuhan. Dan hari ini saya akan membahas dua hal. Beban yang pertama yang Tuhan maksud adalah beban dosa. Ya, beban dosa. Ketika saudara dan saya jatuh dalam dosa, maka hendaknya kita tidak mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Pada dia menjala, dia menyesal. Ketika dia menyesal, tapi dia mengambil pilihannya sendiri untuk gantung diri dan mati. Itu pilihan yang salah. Benar, memang dia menyesal, tetapi dia ambil caranya sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Ada banyak orang juga yang berbuat demikian. Ketika dia buat salah, dia hidup dalam penyesalan. Dia tahu diri, dia pingwiki, dia bertanggung jawab ya. Dia menyesal, oh saya ini orang berdosa. Tapi dia tidak mau bangkit untuk kembali kepada Tuhan. Tapi dia lebih banyak berdiam. Tapi kau ingin bertanggung jawab, dia bilang begini, ini untuk tanggung jawab, atau irat, atau akad kau. Dan ini dia pelemir, dari ini dia pelemir. Tapi dia justru makin menjauh dari Allah. Dia makin tinggalkan persekutuan. Dia tidak lagi hidup dalam doa, dia tidak hidup lagi dalam firman Tuhan. Tapi kita harus belajar seperti Petrus. Petrus itu adalah orang yang keras kepala, bukan ya? Kepala batu betul. Kok kamu lihat sama Pak Petrus ini? Nah, dia itu kepala batu, bukan? Dan sok-sok, ngerti sok-sok? Artinya dia mau menonjolkan diri ya, menonjolkan diri, tapi sebetulnya omong kosong, banyak omong kosong. Tuhan, sekalipun mereka semuanya meninggalkan Engkau, tapi aku tidak akan meninggalkan Engkau. Tuhan bilang, kau jangan bilang begitu. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Tidak Tuhan, tidak mungkin. Karena juga suatu ketika, waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia bilang begini, Tuhan, apa kau itu benar Tuhan atau
ada alahanku. Dia bilang, aku sendiri Tuhan. Nah, kalau betul kau Tuhan, kau coba suruh sama saya saja. Lihat saya. Tuhan bilang, ada silakan. Ayo, mari. Lihat Petrus di belakang, saudara. Itu ada Petrus. Betul itu. Nah, jadi datanglah ini Petrus Bapak Ibu ya. Nah, ketika di tengah air Bapak Ibu ternyata ragu. Airnya tenggelam. Jadi saudara, ketika Petrus jatuh dalam dosa, menyesal seperti Yudas. Sesudah dia menyesal, dia datang kembali kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan dan pengampunan. Dan Tuhan ampuni dia. Ada banyak kisah dalam Alkitab yang menceritakan ada begitu banyak orang yang jatuh ke dalam dosa, tetapi ketika mereka berbalik kepada Tuhan, datang kembali kepada Allah, Tuhan tidak bilang begini, silakan kau pulang. Saya tidak melihat kau punya muka lagi di sini ya. Kau jangan datang kasih tunjuk kau punya muka berdosa, kau punya muka bejat, muka jahat di sini. Kau pulang Pak, tidak. Tapi Tuhan bilang justru Dia merangkul kita dengan penuh kasih sayang, penuh belas kasihan, karena Dia sayang saudara dan saya. Jadi kalau saudara punya beban dosa, jangan kau ambil keputusan seperti Yudas. Kau diam di rumah atau memilih cara-cara yang buruk untuk mengakhiri hidupmu. Tapi biarlah kau datang kepada Yesus, karena Yesus tetap mengasihi saudara dan saya. Amin. Yesus tetap sayang sama saudara. Kenapa kita berpikir aku merasa tidak layak, aku tak pantas, aku adalah orang yang paling jahat? Jangan pernah menghakimi dirimu sendiri. Jangan memutuskan dengan sendirinya apa yang engkau lakukan. Aku mungkin tidak layak, aku pasti tidak dikenan Tuhan, aku mungkin tidak diampuni. Berhenti. Percaya pada Tuhan, Dia mau memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Beri tepuk tangan dulu saudara. Haleluya. Kayaknya beban dosa ini masih melekat. Tangan saya masih lebih keras kalau saudara usir burung yang masuk di kebun ya. Biasa kalau masa kecil dulu ibu batu buah kan namanya lebih keras ibu. Tapi saudara tepuk tangan buat Tuhan. Mungkin ini tepuk tangan orang di PKK ya. Yang kedua saudara, kelegaan, beban pergumulan. Dan dari cara tepuk tangan pun menunjukkan bahwa saudara lagi pergumulan hari ini. Apakah mungkin hanya bergumul, hanya faktor hujan ini yang sudah beberapa hari ini tidak pernah berhenti dan saudara harus terpaksa melakukan aktivitasmu walaupun betek dan lain sebagainya? Syukur kalau hanya itu. Tapi kalau ada pergumulan yang lain yang lebih besar dari itu ya, ingat Tuhan bilang, mari sini, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di dalam aku engkau akan menemukan kepuasan. Di dalam aku engkau menemukan ketentraman. Jikalau Tuhan sudah katakan mari sini, aku akan memberikan kepadamu. Kenapa kita harus cari yang lain yang tidak ajak kita, yang tidak memanggil kita? Justru di sana kita harus berupaya sendiri. Ini kesalahan banyak orang. Kesalahan dan tahu yang adalah di sini. Yesus yang panggil kita, yang Dia katakan aku akan memberikan, itu ada jaminan pasti. Dijamin aku akan kasih kepuasan oleh. Saya kasih kau kepuasan, kasih kau ketenangan, kasih kau kedamaian, kasih kau sukacita dan lain sebagainya. Dia jamin. Tapi ternyata orang tidak lebih banyak memilih Dia.
mencari kedamaian dibanding Tuhan. Latih atau dan dia tidak mampu jaminan bahwa dia akan memberikan ketenangan itu, tapi dia masih mau. Malah dia korbankan apapun yang dia miliki, dia tetap rela. Contoh, kalau kau mau bahagia, kau harus kasih ini, dan sebagainya. Kalau kau mau kaya, ngandin dan barang, ngandin dan duit, pihu riu, pihu ngam, pihu rupiah, tambahin. Oke. Kita itu manusia suka yang begitu-begitu. Padahal Tuhan bilang, di dalam aku engkau sudah dapatkan semuanya itu. Tanpa engkau harus cari dan banyak berkorban. Di dalam Tuhan engkau sudah dapatkan semuanya itu. Tapi kenapa kita harus memilih yang lain? Makanya saya berharap jemaat terkasih yang ada di tempat ini, engkau hanya punya Tuhan saja. Dan tidak ada pilihan yang lain. Kita lihat di sini saudara-saudara. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Di dalam Dia, Yesus Kristus, kita melihat sifat atau karakter lemah lembut dan rendah hatinya. Ingat, dia adalah pribadi yang punya kuasa ya. Dia punya kuasa. Dan dia juga katakan, aku akan memberi kelegaan. Dengan kuasa yang dia miliki, maka dia mampu untuk memberikan kelegaan kepada saudara. Pribadi yang maha hebat itu, yang mau menolong saudara dan saya, dia juga adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Artinya kalau dia menolong itu, dia menolong dengan tulus, karena dia itu pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Bukan pribadi yang sombong, habis dia bantu malah dia cerita kau di mana-mana. Dia sombongkan dirinya, itu saya yang menolong dia. Itu bukan pribadi seperti itu Yesus itu. Amin. Paling asik saudara ya. Paling menyenangkan. Dia menolong kita dengan tulus, tanpa harus berkor-kor. Tapi coba kalau orang-orang besar di dunia ini, dia melakukan sesuatu kebaikan pada kita, ya dia contoh nya nana pada nama anak takanya na pareta no ngalan punya ka ana bansis na ngalan punya na roh gara roh yang bansis mahal yang 10 kilo 1 bulan. Termasuk saya dapat juga ya. Saya dapat. Yang saya dapat juga. Ada orang tertentu dia sampaikan paninanya. La preta ayaw na mila kanya panakle din no gagal panen man segala macam lagi ya. Tolong sama dia. Dia bilang apa saudara? Itu bagi orang sombong yang tidak punya lemah lembut dan rendah hati yang lebih. Ini mainan tamu mahihaw. Ngalang niya kami roh ang makay panulang ko niya kalumbo wala ang paniyan na bilang pandararating buking ulit din mahamang. Ay, pwede din na. Nangalan ito manangalan. Halo na katerima dua. Jadi, cerita mo niya. Ay, yung tanula puro kalau kan yung yung tanong. Amanay yun na, ini nangalan. Apa? Tolong balak menyuga anong wala pa garang lahiyan at berjuang ko nangalan ko nai. Paglukin na kamoy pa diyan yung kanya ay ada yung Yesus tidak begitu, amin. Dia habis tolong kita, dia tidak bilang karena saya sendiri begitu, tidak. Dia tetap rendah hati. Makanya kita belajar juga dari sini Bapak Ibu.
untuk tetap bersikap rendah hati. Sebesar apapun kuasa yang kita miliki, sebanyak apapun pemberian yang kita sudah lakukan pada orang lain, tapi tidak akan pernah membuat kita berbesar kepala, membanggakan diri dan merasa berjasa, tetapi justru membuat kita semakin rendah hati. Itulah karakter orang percaya. Jadi kalau suatu saat saudara menjadi bos-bos, menjadi orang hebat, ingat harus tetap rendah hati, tetap lemah lembut. Jadi kalau selama ini gaya kita biasa, nanti kalau sudah jadi orang besar mulai mulut besar, sama ini ya, ini mulai besar mulut sudah. Jangan, tetap begitu. Nama juga tetap begitu juga. Kau juga tetap mati, Tidak ada yang berubah dalam hidup ini, amin. Biar kau hebat bagaimana, suatu saat kita pasti mati, pasti lemah dan tak berdaya. Anda wanita kita tahu banggakan, mau tahu hebat. Lah jangan ini namanya aku dia. Mari Bapa yang terhormat, yang tabir, yang kami kasihi dan kami banggakan. Tapi ya kan ngiri pun nawai yang ngiri dengan dia barat Bapak Ibu, itu kok semakin mengerti, ternyata semua orang itu punya masa, amin. Yang ngiri dia kayak begitu lagi. Apa lagi model-model kita ini toh? Ini semua ini kita ini orang biasa sebetulnya. Jadi ingat, kita harus belajar rendah hati. Saya lihat orang-orang hebat, justru dalam usia mereka yang sudah lanjut, satu persatu teman-teman mereka itu meninggalkan dia. Bahkan mati pun juga mati dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Pada peniwa muda main kelin di kalian dari termasuk penanin juga aplawar gitu. Ama bukti apa di ngomong? Ina kapal andea umbutar nawa kitana ini gue. Maja main hakar mana lah zaman. Istri juga begitu kan. Ini orang terhormat ini batin mah. Ketika dia mati beberapa bapak ibu saudara, tetap kamu tahu dong tahu. Iya toh? Saya mesti ingat. Tidak sampai. Itu pun cukup bangga dari mendengarkan bapak ibu dengan Lewin, itu juga penuh perjuangan. Jadi mari kita bapak ibu saudara, hidup itu rendah hati saja supaya kita disukai banyak orang, supaya Tuhan juga sayang sama kita. Dan biarlah hidup kita tetap